Oke, selamat datang kembali ke channel Tantra Masih Penobi, channel berpikir kritis dan berpikir rasional. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi tip bagaimana caranya kita memupuk singkong atau pemupukan singkong, bagaimana caranya memupuk singkong biar hasilnya nanti maksimal dan tidak overdosis atau tidak kekurangan unsur hara atau tidak telat, tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Secara umum kita ketahui kalau tanaman singkong, apalah tanaman, nggak hanya singkong aja, mempunyai dua fase ya, fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif itu adalah fase di mana singkong itu saatnya pertumbuhan, saatnya dia menumbuhkan daun, menghijaukan daun, masa-masa pertumbuhan lah, itu namanya fase vegetatif. Kalau fase generatif itu adalah di mana singkong itu udah mulai membentuk umbinya. Calon-calon umbi di akar itu udah mulai dia bentuk, udah mulai disusun, saatnya untuk kita memberikan pemupukan fase vegetatif. Jadi ada dua fase ya kalau tanaman itu. Semua jenis tanaman itu mempunyai dua fase, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, dalam masa pertumbuhan tanaman kita ini, Cis, itu dibagi dua lagi menjadi dua nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Nutrisi itu adalah dua unsur ini yang penting sekali, yang sangat-sangat dibutuhkan dalam jumlah besar sekali dalam tanaman kita, yaitu unsur pertama adalah unsur makro dan yang kedua itu adalah unsur mikro. Nah, dalam unsur makro ini dipisahkan lagi menjadi dua bagian, yaitu makro sekunder dan makro primer dan makro sekunder. Makro primer ini adalah makro yang paling besar dibutuhkan, jumlahnya paling besar dibutuhkan oleh tanaman kita, yaitu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, ini unsur-unsur inilah yang paling besar dibutuhkan oleh tanaman kita. Makro sekunder itu adalah unsur yang dibutuhkan juga oleh tanaman kita, tapi nggak sebanyak unsur makro yang primer tadi. Nah, maksudnya di sini makro sekunder ini dia melengkapi nutrisi yang dibutuhkan untuk melengkapi pertumbuhan tanaman kita, misalnya kalsium atau sulfur, terus magnesium. Nah, terus di sini kita nggak mau ribet kalau masalah unsur-unsur kimia ini ya. Jadi saya mau menjelaskan yang poinnya aja biar kita tuh nggak terlalu pusing. Kalau petani kita ini nggak mau ribet juga ngurusin unsur nitrogen, unsur kalium, fosfat, unsur kalsium, terlalu ribet gitu. Jadi di sini saya menjelaskan ke pokok inti permasalahannya. Kita para petani itu pasti sering membeli pupuk, entah itu di toko pertanian, di koperasi, entah dimanapun itu pasti pernah atau seringlah membeli pupuk urea. Urea ini ya, dalam bahan pembuatannya itu perlu kalian tahu kalau urea ini dibuat dari gas alam, air dan udara. Sangat sederhana sekali kalau kita pikir-pikir bahan unsur penyusun urea ini ya. Nah, kita tahu di urea itu dicantumkan kadar nitrogen yang terkandung di dalam urea itu 46%. Biasanya kalau kita beli pupuk di pasaran itu atau di toko pertanian itu pasti kita lihat itu dituliskan dalam pupuk urea itu unsur kandungan nitrogen sebanyak 46% yang terkandung di dalamnya. Sisanya itu yang lagi 56% itu apa kira-kira? Tahu nggak kalian? Sisa kandungan nitrogen 46, sisanya sebanyak 56% itu kandungannya apa yang ada di dalam urea itu? Dan ternyata 52,5% itu kandungan yang terdapat di dalam urea itu adalah amoniak. 52,5%. Sekian persen itu sisanya ada air, ada lain sebagainya. 52,5% ini adalah amoniak. Jadi kalian tahu apa itu amoniak? Kandungan amoniak ini sangat besar sekali. Cukup untuk meracuni dan merusak lingkungan dan tanah dan lahan pertanian kita. Sekarang kita nanya, kenapa amoniak sebesar itu nggak dicantumkan dalam pupuk urea ini? 52,5% amoniak ini kenapa produsen pupuk ini tidak mencantumkan dalam kemasan pupuk urea yang ada di pasaran itu?
Ya karena itu racun, Cis. Karena itu zat yang sangat berbahaya sekali, meracuni lahan pertanian kita dan sangat berbahaya sekali untuk lingkungan. Bahkan amoniak ini zaman dulu itu dipakai untuk pembuatan senjata dalam Perang Dunia Pertama. Jadi mustahil kalau produsen pupuk ini, nggak mungkin produsen pupuk ini mencantumkan amoniak sebesar sekian persen di dalam kemasan, terus dipasarkan kepada para petani. Tentu kita bingung, tentu kita jadi ragu-ragu untuk membeli produk urea ini kan. Jadi kita mungkin berpikir 10 kali lipat untuk menggunakan produk urea ini. Itulah triknya di sini mereka ini. Mereka tidak akan mencantumkan sekian persen amoniak ini. Tentu saja produsen tidak mau rugi, tidak mau barangnya yang biaya produksinya tinggi ini jadi tidak laku atau tidak terjual di pasaran. Nitrogen ini adalah senyawa bebas, jadi dia dibutuhkan zat yang untuk mengikat nitrogen ini biar menjadi butiran halus, biar bisa dibentuk lah yang jadi secara gampang jadi dikemas dan dipasarkan ke masyarakat. Begitu kita menggunakan urea di dalam lahan pertanian kita, sama dengan kita itu meracuni lahan pertanian kita dengan zat amoniak tadi secara prakteknya, tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Sementara perlu kalian tahu, unsur nitrogen yang ada dalam pupuk urea ini hanya 5% yang bisa diserap oleh tanaman kita, dan sisanya itu akan menguap ke udara. Amoniak ini juga terkadang memberikan efek rasa panas ya di tangan kita ya. Kalau kita lagi mupuk di ladang itu, kalau mupuk lagi proses pencampuran atau ngaduk urea dengan pupuk lainnya itu, kadang terasa ke tangan kita terasa panas oleh kadang tangan kita terasa panas waktu kita mengaduk pupuk itu kan. Itulah amoniak di situ yang memberikan efek panas sekarang terhadap tangan kita waktu kita mengaduk pupuk urea sama pupuk lainnya itu. Dan 52,5% itu racun amoniak ini yang kita masukkan ke dalam tanah yang diserap oleh lahan pertanian kita, itu jelas berefek negatif sekali terhadap lahan pertanian kita, terhadap tanaman kita nantinya. Kedepannya itu akan sangat berdampak negatif sekali. Imbasnya ke singkong apa? Ya mudah sekali kita melihatnya. Singkong kerengkang, singkong tidak ada umbinya, singkong tidak ada bobotnya, jamur akar putih menyerang, udah leles dia. Terus tanah itu menjadi sangat masam sekali. Itu belum termasuk harga pupuk yang sekarang kita tahu semua. Kalau harga itu mahal sekali. Ya itu mahal, kadang stoknya itu nggak ada kita cari itu. Itulah yang bikin petani itu kadang-kadang uring-uringan sekarang ini. Sebenarnya dari zaman dulu ya petani kita itu sudah mengajarkan kepada kita kalau kita itu lebih efisien, lebih baik, lebih bagus menggunakan hal-hal yang bersifat organik. Dan nenek moyang itu dari zaman dulu mereka tidak pernah menggunakan yang namanya pupuk sintetis, pupuk urea sintetis dan lain sebagainya yang produksi pabrik. Jadi kearifan lokal itu sangat kental sekali dulu. Itulah yang sekarang itu sudah banyak dari petani sekarang itu meninggalkan hal-hal kearifan lokal yang zaman dulu itu sudah hampir berpuluh-puluh tahun digunakan oleh nenek moyang kita dalam bertani. Karena apa sih? Kalau petani sekarang itu ya lebih mementingkan hal yang praktis. Jadi nggak mau ribet gitulah istilahnya. Kadang kita itu berpikir pragmatis dan praktis. Jadi kalau ada yang jual kenapa nggak kita beli? Kalau ada yang praktis ngapain kita cari yang ribet? Akibatnya apa ya? Sekarang kita sudah bisa merasakan secara langsung dampaknya. Nggak sampai menunggu berapa tahun lagi. Sekarang aja petani kita sudah merasakan secara langsung dampak efek negatifnya dari penggunaan pupuk sintetis ini. Yang bisa saya rekomendasikan, yang biasa saya pakai juga, karena dalam beberapa tahun ini saya sudah mencoba untuk meninggalkan pupuk kimia, jadi beralih ke pupuk yang organik. Yang pertama saya lakukan itu adalah pemberian pupuk kandang atau kotoran hewan. Pupuk kandang atau kotoran hewan ini sangat-sangat bagus sekali, saya rekomendasikan buat kalian, para petani singkong ini. Kenapa demikian? Karena pupuk kandang ini bersifat organik dia. Jadi di lahan kita itu tidak meracuni, mudah terurai, dan kedepannya itu semakin lama kita menggunakan pupuk kandang ini, kotoran hewan ini,
akan semakin bagus untuk kesuburan lahan pertanian kita. Harganya pun terjangkau sih. Kalau pupuk kandang atau kotoran hewan ini enggak semahal dengan pupuk kimia sintetis. Terus dia memperolehnya juga gampang, enggak kayak pupuk kimia sekarang susah kita cari, harganya murah. Penggunanya cukup simpel. Sebelum dibajak lahan singkong kita itu, lahan pertanian kita itu, kita taburin dulu pupuk kandang atau kotoran hewan ini. Nah, sebelum lahan itu dibajak, kita taburin dulu pupuk kandang. Dalam 1 hektar itu kira-kira 100. Yang biasa saya pakai itu 1 hektar itu saya gunakan 100 sak atau 100 kantong kecil kotoran hewan. Kira-kira 2-3 ton lah dalam 1 hektar itu saya taburin dengan pupuk kandang atau kotoran hewan. Biasanya saya menggunakan kotoran kambing atau kotoran ayam. Kalau enggak sapi juga bisa. Tapi yang paling bagus itu kotoran kambing itu. Kalau sudah pupuk kandang atau kotoran hewan ini kalian rutin menggunakannya setiap tahun. Setiap tahun itu rutin kalian menebarkan pupuk kandang ini ya, 100 sak ini. 2-3 ton ini. Saya jamin lahan singkong kalian itu akan semakin subur. Yang kedua, kalian bisa menggunakan pupuk petroganik. Nah, ini juga yang saya praktekkan di lahan pertanian saya. Saya menggunakan pupuk petroganik karena pupuk petroganik ini dia tuh sudah tersedia dalam bentuk granul gitu ya. Jadi kompos dibikin granul, jadi kita gampang mengaplikasikan di lahan pertanian kita. Kenapa saya anjurkan untuk menggunakan petroganik ini? Karena dia organik. Dia pupuk organik dan gampang penggunaannya dan cepat larut dan cepat terurai di lahan pertanian kita. Tidak ada efek samping yang merusak tanaman atau lahan pertanian kita. Efek sampingnya itu malahan sangat bagus sekali untuk lahan pertanian kita. Harganya juga terjangkau sih. Kalau pupuk petroganik ini kalau di tempat saya itu sekarang itu 1 saknya itu berapa ya? 50 atau 40 ribu. Pokoknya harganya terjangkau sekali kalau pupuk organik ini. Udah harga terjangkau, efeknya juga bagus. Lama kelamaan lahan tambah gembur terus. Jadi mikroba dalam tanah itu bisa hidup. Terus kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia secara terus menerus. Nah untuk sementara kalau kalian baru beralih ke organik, jadi saran saya itu jangan terlalu ekstrim. Jadi tetap kalian tuh harus menggunakan pupuk kimia. Kita mengurangi dikit demi dikit. Karena apa? Karena namanya lahan yang sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia sintetis ini akan memerlukan proses secara berlahan ya untuk menjadi lahan yang menjadi hidup lagi, tanah kita menjadi hidup lagi. Itu jadi diperlukan proses. Jadi kalian tuh jangan terburu-buru langsung lepas dari kimia itu, ya nggak bisa juga. Harus tetap nanti kalian tuh cuman dikurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, terus dikurangi akhirnya kita nggak menggunakan pupuk kimia sintetis lagi.